Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kami kembali menyapa Anda dalam program acara Dialog Ruang Publik. Mengawali pekan ini, saudara, di hari Senin 4 Desember 2023, tentunya dalam program dialog ini nantinya kami akan memberikan informasi terkini di Provinsi Jambi yang mengedepankan nilai-nilai kepublikan. Saudara, harga pangan yang stabil dan juga pasokan yang aman, ini merupakan suatu kondisi yang diharapkan oleh para konsumen dan juga para pedagang, sehingga perputaran ekonomi dapat berjalan dengan baik. Namun saat ini kondisinya, terutama yang terpantau di sejumlah pasar tradisional yang ada di Provinsi Jambi, terjadi kenaikan sejumlah harga komoditas barang. Lalu sebenarnya apa yang terjadi di Provinsi Jambi, saudara, dan juga bagaimana strategi yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini? Dan kita akan berbincang tentunya di Dialog Ruang Publik kali ini mengangkat tema kenaikan harga dan ketersediaan bahan pangan. Dan untuk mendukung tema ini, saudara, kami juga sudah menghadirkan sebanyak 3 orang narasumber. 2 orang narasumber hadir di studio TVRI Jambi, sementara 1 narasumber lainnya bergabung secara daring. Akan saya perkenalkan dulu, saudara, untuk narasumber yang sudah hadir di sebelah saya, yakni Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Bapak Dr. Andes Haji Ismet Wijaya MM. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ismet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Ya, bagaimana sehat Pak Ismet? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Ya, terima kasih Pak Kadis sudah hadir di studio TVRI Jambi. Dan kami juga akan menyapa 1 narasumber yang sudah bergabung secara daring, saudara, pengamat ekonomi Bapak Dr. Andes Muhammad Ridwan. Selamat sore Pak Ridwan. Selamat sore Pak Kadis dan pemirsa semuanya. Baik, kami belum mendengar suara dari Pak Ridwan, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kehadiran dari Pak Ridwan pada program dialog sore hari ini. Wah, sepertinya sudah bisa terhubung ya. Selamat sore Pak Ridwan. Selamat sore Mas. Ya, sehat Pak Ridwan, dan posisi sekarang lagi berada di mana Pak? Alhamdulillah, ini masih di kantor ini. Di kantor Pak, ya, baik. Terima kasih Bapak atas partisipasinya. Sore hari ini nanti kita akan berbincang juga bersama pengamat ekonomi, dan saudara, kami juga masih menunggu kehadiran 1 narasumber lagi yang sesaat lagi akan segera bergabung di studio TVRI Jambi, yakni Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Bapak Kemas Muhammad Fuad. Dan nantinya saudara, kami juga akan mengundang Anda yang ingin berpartisipasi lewat interaktif kami hari ini untuk dapat menanyakan kepada ketiga narasumber kami yang sudah bergabung. Bisa menghubungi di line telepon 074166385 atau di 08117433 Baik, saya ke Pak Kadis Ketahanan Pangan terlebih dahulu. Pak Ismet, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa memang kondisinya saat ini di sejumlah pasar tradisional terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat, dan tentunya hal ini juga dikeluhkan oleh masyarakat, begitu juga dengan para pedagang. Sebenarnya untuk kondisi saat ini persediaan pangan di Jambi itu seperti apa sih Pak Ismet? Baik. Terima kasih di Amsul atas pertanyaannya. Jadi perlu saya sampaikan lewat forum ini bahwasanya secara umum untuk harga bahan pangan ya itu boleh dikatakan masih dalam taraf kondisi stabil gitu. Hanya beberapa komoditi saja yang harganya fluktuatif ya. Ya, seperti sekarang ini yang sedang melonjak naik ini harga cabai merah ya. Baik itu cabai merah keriting, cabai merah rawit, ataupun cabai rawit hijau. Nah, kondisi seperti ini terjadi hampir di seluruh wilayah provinsi se-Indonesia. Nah, jadi memang kondisi ini dipengaruhi oleh menurunnya produksi cabai yang ada di sentra-sentra cabai yang baik di Provinsi Jambi ataupun di luar Provinsi Jambi. Sehingga pasokan cabai tidak normal ya, jadi artinya mengalami jumlah yang sangat kurang ya. Ini akhirnya timbul produksinya menurun tapi permintaan naik ya, jadi demand naik, jadi akhirnya harga mau tak mau ya melonjak naik juga. Jadi kami yang pemerintah Provinsi Jambi melalui tim pengendali inflasi daerah ya yang mengurusi soal naik turun harga pangan ini ya, itu sudah melakukan upaya-upaya, langkah-langkah strategis untuk menekan harga cabai. Salah satunya adalah kita melakukan operasi pasar ya, dan ini sudah kami lakukan dalam 1 bulan ini kami sudah melakukan 3 kali ya.
termasuk hari ini tadi kami lakukan dan kami langsung bisa menekan harga cabai merah keriting dari harga 80.000 itu hari ini sudah harganya di kisaran 33.000 dari pengaruh intervensi dari operasi pasar kami. Nah, ini kita harapkan juga upaya ini bisa didukung oleh kabupaten kota untuk melaksanakan kegiatan ini secara bersama-sama, simultan dan terus-menerus, sehingga para spekulan, pedagang tidak bisa melakukan permainan harga cabai ini. Jadi itu. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga program-program yang sudah kami lakukan ya beberapa bulan terakhir ini, dan ini sudah merupakan program unggulan kami, yaitu melakukan gerakan pangan murah. Ya, ini juga untuk menekan harga-harga atau menstabilkan harga-harga pangan, mulai dari harga beras, kemudian harga telur, minyak goreng, kemudian bawang merah, bawang putih, gula pasir, dan pangan-pangan lainnya. Nah, terkait dengan cadangan pangan, kesediaan pangan untuk beras, ya, untuk beras ini harga beras cenderung stabil, ya, walaupun terjadi kenaikan, tapi kenaikannya tidak terlalu tinggi, gitu kan. Nah, ini kami bisa menjaga harga head, ya, harga head beras ini dari harga 10.250 per kilogram sampai dengan harga tertinggi di harga 11.400 per kilogram, ini masih bisa kita pertahankan, ya, pertahankan. Khusus untuk beras medium, ya, karena kami punya beras unggulan, ya, dari Bulog, itu namanya beras SPHP yang dijual di pasaran, yang sekelas beras medium seperti beras Belido, beras King, ya, itu agar masyarakat kalangan menengah ke bawah bisa menyangkau harga beras medium yang dijual oleh pemerintah, dalam hal ini Bulog bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kemudian Dinas Ketahanan Pangan, juga dari BI maupun dari BPS. Nah, ini. Jadi untuk cadangan pangan kita Provinsi Jambi tahun ini itu 225 ton, ya. Itu ini masih aman, kategori aman. Ya, ini belum digunakan. Belum digunakan. Nah, artinya kalau terjadi kelangkaan beras atau terjadi hal-hal yang kedaruratan, ya, kejadian luar biasa, ini bisa kita keluarkan, atau terjadi bencana dan sebagainya. Tapi sekarang ini kebutuhan beras itu disuplai secara normal oleh Bulog, masih stabil, khususnya untuk menghadapi Nataru 2003, 2024. Jadi persediaannya hingga akhir tahun ini masih mencukupi untuk masyarakat Jambi untuk persediaan berasnya, Pak, ya? Masih mencukupi. Masih mencukupi, ya. Baik, dalam kategori aman. Hanya saja tadi Bapak menyampaikan untuk pasokan cabai merah ini masih kurang, ya. Dan itu juga disebabkan mungkin faktor cuaca. Nah, melihat kondisi petaninya itu seperti apa, Pak, saat ini, Pak, di Jambi, Pak? Ya, di Jambi sekarang ini untuk petani cabai ini kita masih mengandalkan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh. Untuk Kabupaten Merangin yang dulu juga banyak memasok cabai, tahun ini petaninya sudah beralih, ya, bercocok tanam yang lain. Itulah penyebabnya sehingga Jambi saja dari hasil produksi cabai di tingkat lokalnya itu masih kurang untuk memenuhi kebutuhan cabai untuk masyarakat Provinsi Jambi, ya, dengan terdiri dari 11 kabupaten kota ini. Jadi otomatis kita butuh suplai cabai dari penghasil dari provinsi tetangga, ya. Sebagaimana contoh kami melakukan operasi pasar ini, kami dapat suplai cabai merah keriting dari Kabupaten Takengau, ya, atau Provinsi Jambi, Provinsi Aceh. Itu dari Aceh, Pak, ya? Takengon. Cabai dari Aceh, ya, baik. Kabupaten Takengon dari Provinsi Aceh. Kemudian untuk cabai rawit merah dan cabai rawit hijau, kami dapat pasokan dari Jawa Timur, yaitu dari Kabupaten Situbondo, Bondowoso, dan sekitarnya. Ya, itu. Baik, nah, inilah yang akhirnya harga yang dibeli oleh pemerintah untuk melakukan operasi pasar di tingkat pengumpul di Aceh maupun di Jawa Timur itu sudah tinggi. Karena harga sudah tinggi, sudah harga 75.000 per kilogramnya, seperti cabai merah keriting. Otomatis memang harga di pasar di Jambi, ya, mengikuti. Tapi dengan adanya subsidi dengan operasi pasar, kan kita subsidi ini lumayan besar ini, Pak. Kita beli di harga 75.000 per kilogram dari luar provinsi, kita jual harga 33 rupiah. Berarti intervensi pemerintahnya di harga stabil, ya, 33.000 rupiah, ya, per kilogram. Jadi boleh katakan sekitar 43.000, ya, kita subsidi ini. Nah, ini barangkali artinya pemerintah sangat konsen untuk menjaga
cabai ini bisa terjangkau oleh masyarakat dan juga untuk menekan inflasi. Oke, baik. Itu yang diharapkan juga agar tidak terjadi inflasi dari berbagai komoditas ini. Baik, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang terlebih dahulu ini Kadis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Bapak Dr. Andes Kemas Muhammad Fuad, MSI telah bergabung. Selamat sore, Pak. Baik, selamat sore. Sehat, Pak. Ya, assalamualaikum. Baik, ini mungkin bisa kita langsung lanjutkan ya. Tadi memang sudah disampaikan bahwa untuk cadangan pangan beras saat ini di tahun ini memang belum dikeluarkan karena memang pangan beras ya untuk komoditas beras ini juga memang masih mencukupi untuk masyarakat Jambi. Sementara untuk cabai ini pasokannya masih berkurang. Sementara kita lihat juga di sejumlah pasar tradisional Pak Kemas bahwa terjadi ada kenaikan harga dan tadi juga sudah sempat disampaikan oleh Pak Ismet bahwa kenaikan harga ini bersifat fluktuatif dan tidak semua bahan pangan yang mengalami kenaikan. Lalu bagaimana Anda memantau harga pangan di Jambi saat ini, Pak Ismet? Pak Kemas. Ya, baik, terima kasih. Jadi mungkin tadi Pak Kadis Ketahanan Pangan, Pak Ismet sudah banyak menyampaikan juga ya terkait dengan kondisi kita hari ini terkait dengan pangan, ya ketahanan pangan. Jadi kalau bicara masalah inflasi ya, kejadian inflasi di Provinsi Jambi, memang sekarang posisi kita di akhir tahun, kita menghadapi juga Nataru ya, Natal dan Tahun Baru, dan kemudian juga kita pancaroba dari cuaca juga. Kemarin kita ke musim panas, kemudian sekarang hujan. Ini juga tentunya pengaruh terhadap mungkin disampaikan juga ketersediaan. Kalau bicara masalah cabai merah atau cabai merah hijau ataupun cabai rawit merah atau cabai merah cabai rawit hijau tadi ya, cabai keriting, ini memang kita masih bergantung kepada provinsi tetangga. Jadi sampaikan dari Aceh juga. Nah, tapi pernah juga kita dari Provinsi Jambi sendiri pernah juga kita kita bisa mensuplai seperti dari Kabupaten Kerinci, kemudian sedikit dari Muaro Jambi yang daerah penyangga. Jadi terkait dengan ini kami dari Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jambi sesuai dengan arahan Pak Gubernur, Pak Pimpinan, nah kita memang ada menyiapkan dana melalui dana BTT ini, kalau diakumulasikan sampai dengan hari ini kita sudah mencapai angka 6,3 miliar ya, 6,3 miliar. Nah, dari 6,3 miliar ini sudah kita kita gunakan untuk penanggulangan inflasi hampir 4 miliar ya, 3,9 per hari ini. Karena tadi hari ini juga kita sudah melaksanakan mungkin bersama kawan-kawan dari TPID Provinsi Jambi, Dinas Ketahanan Pangan juga, kita sudah melakukan intervensi pasar ya. Kita hari ini ada 8 ton cabai merah, kemudian cabai rawit juga. Nah, tadi disampaikan Pak Ismet juga harga, kalau kita bicara harga real pasar itu kan sekitar hampir 80.000. Nah, hari ini kita kondisikan di pasar masyarakat bisa membeli dengan harga 33.000 untuk cabai merah. Artinya ada intervensi kita dari pemerintah, kita berikan subsidi kepada masyarakat. Nah, kita berikan subsidi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa membeli dengan harga yang relatif stabil ya. Dan ini juga mengarah kepada pengendalian daripada angka inflasi tersebut. Nah, ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jambi, ini sudah kita lakukan terus ya, pemerintah melakukan ini dalam rangka menjaga kestabilan harga. Tetapi memang tadi Pak Ismet menyampaikan juga mungkin kemampuan kita daerah untuk menjaga kualitas panen ini mungkin tidak bisa diprediksi karena kita juga negara negara kita ada tropis, jadi tidak bisa diprediksi. Hari ini kita hujan, artinya untuk cabai merah atau cabai lah mungkin tidak bisa kita kondisikan panennya harus bagus. Kalau hujan pasti cabai akan kondisinya tidak bagus. Nah, kalau beras kita juga dari Disperindak ini di samping cabai merah, kemudian beras, kemudian juga minyak goreng, bawang merah dan bawang putih. Ini kita gunakan alokasi anggaran tersebut untuk menjaga kestabilan harga komoditas pangan tersebut. Namun alhamdulillah mungkin untuk tahun 2023 atau di akhir semester ini memang yang lebih trennya cabai. Ya, cabai merah dan cabai rawit tadi. Kalau berat insya Allah dari Bulog juga sudah mengalokasikan kecukupan daripada ketersediaan beras tadi, sehingga mungkin harapan kita sampai dengan akhir tahun 2023 atau memasuki tahun 2024 nanti harga beras lebih stabil. Nah, paling-paling kita mungkin nanti mengantisipasi kenaikan daripada bapok yang lain seperti cabai merah lah mungkin. Kalau minyak saya yakin juga akan stabil karena kita juga sebagai salah satu provinsi penghasil daripada minyak goreng tersebut. Mungkin selain itu stabil, pasokannya juga harus aman ya. Aman, insya Allah aman ya. Baik, saya ke Pak Ridwan. Ini Pak Ridwan tadi memang sudah disampaikan untuk
kondisi bahan pangan yang ada di Jambi. Selanjutnya, menurut kacamata Anda sebenarnya apa yang menyebabkan terjadinya kenaikan ataupun fluktuatifnya harga di Provinsi Jambi? Apakah karena memang sebentar lagi kita juga akan menghadapi hari besar keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru, atau seperti apa menurut pandangan Anda? Silakan Pak Ridwan. Ya, terima kasih Mas. Ya, selamat sore Pak Fuad dan Pak Ismen. Selamat sore, Pak. Ya, ya ini kan semacam kejadian yang berulang tiap tahun ya. Sasarannya itu memang suplai bahan pangan ya. Saya kira Pemprov Provinsi Jambi sudah mengantisipasinya tepat sekali karena angka kemiskinan di Provinsi Jambi itu garis kemiskinannya itu 76% itu disumbangkan dari bahan pangan ya. Jadi tepat sekali kalau kita memang harus segera mengantisipasi ya kenaikan harga atau kelangkaan suplai di pasar sekarang ini. Nah, melihat fenomena yang ada, bisa saja Pak, inflasi ini terjadi bukan karena demand dan supply misalnya, tapi juga karena ekspektasi. Jadi seperti cabai misalnya, itu untuk di Provinsi Jambi dia punya ada 8 pemain besar ya. Jadi secara teoritis itu sudah mengarah kepada pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini bisa menyetel, men-setting harga, ya. Dia bisa saja ketika Nataru misalnya, dia bisa bersepakat ya, ke-8 pemain besar ini bersepakat untuk menetapkan harga yang lebih tinggi, ya. Kemudian juga biasanya ketika bulan puasa. Nah, ini yang kita sebut dengan siklus ya, siklus tahunan. Dilihat dari momentum itu. Jadi pertama, karakteristik struktur pasarnya memang ada risiko di sana, ya kan? Nah, yang kedua, kalau kita lihat suplai cabai ini, ya di samping ada di Kota Jambi sedikit, kemudian ada di Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh. Nah, ya, nah kemana suplai ini dibawa? Ternyata tidak dibawa ke pasar Jambi, ya, karena kita tahu bahwa ukuran inflasi itu hanya ada di 2 kota, yaitu Kota Jambi dan Kota Muarabungo. Nah, ternyata bukan dibawa ke Sumbar, karena di Sumbar juga surplus, ya kan? Berat besar dugaan itu dibawa ke Riau. Nah, jadi kenapa dibawa ke Riau? Kenapa tidak di pasar Jambi? Ini lagi-lagi masalah transportasi. Oleh sebab itu kita udah mendeteksi ya pangkal persoalannya sebenarnya di samping suplai yang kecil di pasar Provinsi Jambi, di pasar Kota Jambi dan Muarabungo, tapi juga karena transportasi kita itu yang terhambat sekarang karena adanya lalu lintas batubara misalnya, sehingga lebih efisien mereka bawa keluar. Nah, terakhir saya ingin sampaikan juga, kalau solusi jangka pendek, tadi udah benar, kita operasi pasar, kemudian menjadikan anggaran, kita beri subsidi, ya tadi Pak Kadis Perindustrian sudah menyampaikan. Tapi sebetulnya kalau petani kita happy Pak, ya, dia akan nanam cabai. Itu ketika kami berkunjung ke Lempur, ya, kami menemukan ketika terjadi kenaikan harga waktu itu 60.000 per kilogram, mereka tidak menikmati kenaikan harga itu, ya kan? Justru dia hanya dapat 25.000 per kilogram. Oleh sebab itu, pemerintah juga harus menaruh perhatian terhadap yang kita sebut dengan supply chain-nya. Jadi, petani seharusnya menikmati ya kebahagiaan, menikmati happiness ya dari kenaikan harga ini, sehingga dia termotivasi untuk menanam cabai ya. Kemudian dia akan kita tahu bahwa petani itu sangat sensitif ya terhadap harga ya. Oleh sebab itu kalau dia mendapat harga yang bagus, pasti mereka akan tanam ya cabai, kemudian akan supply, sehingga pasar cabai di Provinsi Jambi akan stabil gitu. Nah, ini kunci-kunci yang perlu kita deteksi sehingga kita bisa mengatasi ini secara komprehensif.
Demikian Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Ridwan. Saya langsung ke Pak Ismet ya. Tadi memang sudah disampaikan memang ada beberapa kondisi. Di antaranya tadi mungkin ada sejumlah pihak besar yang menyetel harga. Selanjutnya juga memang harus memberikan dorongan kepada para petani. Dan ini balik-balik lagi ke pengawasan. Sehingga nantinya hasil pertanian dari Jambi itu harus disuplainya ke Jambi, bukan malah ke daerah luar. Nah, seperti apa bentuk pengawasan yang dilakukan, terutama dari Dinas Ketahanan Pangan, tapi nanti akan dijawab oleh Pak Ismet. Kami akan kembali lagi, saudara, usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ruang Publik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Publik dan kita masih membahas kenaikan harga dan ketersediaan bahan pangan di Provinsi Jambi. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi di 0741666385 atau di 0811743333. Baik, sekarang saya kembali lagi ke Pak Ismet. Pak Ismet, mungkin bentuk pengawasan yang dilakukan itu seperti apa sehingga nantinya cabai yang memang sudah diproduksi oleh tanah yang ada di Jambi ini disuplainya tuh balik lagi ke Jambi, bukan ke daerah luar. Seperti apa, Pak? Oh iya, baik. Jadi pemerintah Provinsi Jambi itu punya tim ya, untuk mengawasi, memonitor tentang perilaku daripada para pengumpul, para pengecer ya, pedagang pengecer dan sebagainya dalam mereka melakukan jual beli daripada produk pangan kita, khususnya cabai. Jadi kita punya Satgas Pangan. Ya. Satgas Pangan ini adalah terdiri dari Polda, khususnya dari Krimsus, ya, kemudian dari Dinas OPD terkait, ada dari Perindak, kemudian dari Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan dan instansi terkait lainnya. Jadi ini kami rutin melakukan pemantauan. Apalagi dalam kondisi harga cabai yang melonjak naik ini. Ya, baik. Nah, adanya Satgas Pangan, dugaan berdasarkan informasi dari Bapak Dr. Ridwan tadi ya, kami menerima baik ya informasi ini. Kami juga belum berani memastikan bahwa itu ada perilaku dari pengumpul, artinya ya, yang menampung hasil produksi cabai, kemudian mereka sepakat ya dari 8 tadi ya, 8 pengumpul tadi untuk memainkan harga. Nah, ini kalau menurut kacamata kami dari pemerintah, kami belum ada menemukan indikasi itu, tapi bisa saja terjadi. Ya, ini bisa saja terjadi karena memang alasan yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi itu benar, karena untuk dari produksi cabai yang dari Kerinci dan Sungai Penuh itu memang satu-satunya kabupaten kota yang memasok cabai ke Jambi. Ya, ada, karena kami mendapat hasil pengecekan pedagang-pedagang itu. Selain mereka menjual cabai dari hasil operasi pasar, mereka kami tanyakan mereka membeli cabai dari Kerinci. Iya, baik. Berarti masih ditelusuri hingga saat ini, Pak ya. Baik. Nanti kita akan sambung kembali. Akan kami lacak informasi ini. Baik. Kita akan sapa penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore juga, Bung Ansol. Ya, Pak Yudi dari Telana ya, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Silakan Pak Yudi, apa yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Bung Ansol atas waktunya yang singkat. Bapak-bapak narasumber yang berada di studio TVRI yang saya hormati, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, dan Bapak yang terhormat di media Zoom pada sore hari ini. Puasanya sore hari ini topiknya sangat menarik ya, karena menyangkut masalah perut ini. Masalah makan ini ya memang hadir harus pemerintah. Tapi pada kesempatan ini saya berkaca kepada flashback yang belakang. Jambi kan pernah menyumbangkan inflasinya cukup tinggi. Di tahun yang lalu ya hampir 8% kalau tidak salah, mohon koreksi. Kenapa dia bisa turun? Pertama, dari pusat sana memplototi, Mendagri memplototi tiap hari gitu. Yang kedua, kompak di Jambi ini. Jadi ada tim Satgas Pangan, dari Perindak, segala macam. Kan di Bungo, di kota Jambi itu tinggi sekali inflasinya. Apa yang terjadi?
sangat drastis turunnya. Jadi satu-satunya jalan adalah kalau pemerintah hadir, kompak, wah luar biasa. Itu perlu diberikan apresiasi. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi makanya kekompakan itu diulangi untuk mengantisipasi terjadinya inflasi di era menjelang antisipasi Nataru ini. Ya. Ini kan sudah mulai inflasi ini 0, berapa itu naik dari BPS. Nah, ini akan terjadi lagi mungkin kalau tidak kompak lagi, kuncinya pasti di Nataru nanti akan naik lagi. Nah, Bapak pengamat tadi mengatakan ini sangat miris ya. Kalau sudah harga itu naik, ini dua-duanya bertiga korban ini. Petani korban, pembeli korban, penjual korban. Ya. Yang kasihan petani. Nah, sekarang dipertanyakan Satgas itu sampai sejauh mana Satgas itu mengawasi untuk mengantisipasi para tengkulak ini. Lantas termasuk mafia pangan. Saya tidak pernah dengar sampai hari ini dia menangkap Satgas pangan itu. Padahal bergantayangan dia di air yang keruh itu. Mafia segala macam yang ada di pangan itu. Nah, ini yang dipertanyakan, itu yang paling penting. Kalau itu memang terjadi, artinya bisa diatasi, semuanya sejahtera. Oke, baik Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi atas partisipasinya sore hari ini, dan langsung saja mungkin saya ke Pak Ridwan terlebih dahulu ya, terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yudi. Nah, menurut pengamatan dari Pak Ridwan, sejauh mana nih kekompakan dari pemerintah untuk dapat menurunkan angka inflasi dan juga untuk dapat menyediakan pangan bagi masyarakat serta juga dapat menstabilkan harga untuk masyarakat? Seperti apa Pak Ridwan? Kebetulan waktu terjadi kenaikan harga atau inflasi tahun 2022 yang lalu, itu memang Provinsi Jambi yang tertinggi seluruh Indonesia, 8,8% ya. Nah, kami waktu itu juga diajak untuk berdialog ya, untuk urun rembuk. Catatan kami, Provinsi Jambi sangat kompak ya, Pemprov Provinsi Jambi sangat kompak. Bahkan waktu itu juga melibatkan polisi ya, yang waktu itu kita bisa bahu-membahu ya, kemudian meminjam mobil dari polisi untuk mengangkut cabai atau bawang dari Brebes waktu itu. Tahu di jalan ini juga banyak mafianya. Jadi kalau pakai mobil-mobil biasa, dikhawatirkan nanti bisa terhambat ya. Waktu itu kita pakai mobil polisi. Jadi kami sangat apresiasi ya langkah-langkah, kemudian kekompakan yang sudah ditunjukkan bukan hanya dari Pemprov ya, Pemda, tapi juga instansi lainnya seperti Bank Indonesia, OJK, polisi, TNI juga ikut ya menyumbangkan pemikiran di dalam rapat-rapat yang sangat penting itu. Demikian Mas. Oke, baik. Berarti menurut pandangan dari Pak Ridwan bahwa sudah berkolaborasi dengan baik seperti itu ya, dan juga sudah bersama-sama untuk mengawasinya sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi di Jambi ya Pak Ridwan. Ya. Baik, saya ke Pak Kemas. Pak Kemas tadi juga mendapatkan satu opini dari Pak Yudi dan sekaligus juga menanyakan, apalagi di Sperindak ini juga masuk ke dalam tim Satgas Pangan, seperti itu ya Pak Kemas ya. Nah, mungkin bisa menjabarkan sejauh mana peran dari Satgas Pangan tersebut untuk mengawasi harga pangan, ketersediaan pangan, dan juga mungkin ada oknum-oknum yang bermain di belakangnya, seperti apa Pak Kemas? Ya, baik. Jadi kalau kita bicara ke belakang, sudah disampaikan Pak Yudi tadi ya, dan Pak Ridwan juga, memang di tahun 2022 lalu memang kita dengan kekompakan kita berhasil menekan angka inflasi tersebut. Memang kita tinggi sekali trennya waktu itu dan menjadi sorotan nasional. Dan yang jadi penimbang inflasi terbesar ini memang cabai merah waktu itu. Nah, tetapi kan hari ini sampai dengan hari ini alhamdulillah mulai dari tahun 2020 sampai sekarang dengan program kerja yang kita lakukan bersama kawan-kawan TPID maupun Satgas Pangan, tren inflasi di Jambi masih bisa kita kan relatif stabil sampai dengan hari ini. Walaupun memang posisi hari ini mungkin akan ada mengarah ke arah kenaikan, tetapi hal itu insya Allah masih bisa kita jaga sehingga angka inflasi ini bisa relatif lebih stabil. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan tentunya
ini sudah kita kita jalankan selama setahun lebih ya Pak Ismet ya. Kita dengan tim TPID nasional melalui arahan dan petunjuk kemudian dikomando langsung oleh Pak Menteri Dalam Negeri, kita setiap hari Senin kita lakukan rapat koordinasi secara teknis. Kita evaluasi daerah-daerah mana yang akan menjadi penyumbang inflasi terbesar, termasuk juga setiap provinsi yang trennya naik atau turun. Nah, alhamdulillah Jambi masih dalam posisi yang relatif aman. Dan tentunya kita juga tidak bisa merasa tidak waspada, karena memang fluktuatif daripada inflasi ini tidak bisa diprediksi, karena kan terkait dengan kemampuan daripada kita menjaga kestabilan harga komoditi tersebut. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal, mungkin dari kami di Sperindak, kita arahan dari Pak Gubernur, di anggaran perubahan ini kita tambah lagi anggaran untuk BTT tersebut, sehingga untuk mengantisipasi kenaikan harga menjelang Nataru ataupun awal tahun 2024 nanti, insya Allah ini bisa masih ada cadangan untuk kita menjaga kestabilan harga, khususnya untuk cabai merah dan komoditi pangan yang lain. Nah, di samping itu juga mungkin kita dari Satgas Pangan maupun TPID kita juga bekerjasama dengan pasar, karena kan untuk penimbang inflasi ini hanya ada 2 pasar lokasinya, di Kota Jambi dan di Kabupaten Bungo. Kota Jambi itu ada 2 pasar, Pasar Angsodo dan Pasar Talang Banjar. Nah, pasar inilah yang kita setiap hari, petugas kita dari dari Disperindak melalui SPHP ini kita melaporkan ya, melaporkan bagaimana kondisi harga real yang ada di setiap hari. Jadi itu kita monitor terus. Nah, ini salah satu upaya. Ini kita laporkan langsung secara online ke Menteri Perdagangan, itu terakumulasi untuk seluruh wilayah Indonesia. Nah, artinya kondisi ini juga sebagai salah satu upaya kita. Jadi setiap hari kita tahu bagaimana kondisi harga ya bapok tersebut. Nah, disitulah kita dapat melihat bagaimana antisipasi yang kita lakukan, yang harus kita lakukan dalam rangka menjaga kestabilan harga. Nah, tentunya apabila ada gejala yang akan berakibat kenaikan ini akan timbul dalam beberapa hari ke depan, nah disitulah kita mulai bergerak melalui tim TPID, Satgas Pangan, kita berkoordinasi bagaimana sehingga nanti komoditi sebagai penimbang inflasi terbesar nanti bisa kita kita kondisikan harus tersedia dengan cukup untuk kebutuhan masyarakat di Kota Jambi. Karena sudah ada mengontrol dari bawah tadi Pak ya, jadi laporannya juga terintegrasi. Betul. Seperti itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ruang Publik. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Publik. Kita masih membahas kenaikan harga dan ketersediaan bahan pangan di Provinsi Jambi. Kita lanjutkan kembali. Saya kembali ke Pak Ismet. Tadi sempat terputus Pak ya, terkait dengan mungkin ada laporan-laporan dari indikasi terjadinya ada mafia pangan di Provinsi Jambi. Selanjutnya ada laporan apa lagi Pak yang sudah masuk ke Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi ataupun dari tim Satgas Pangan, sehingga nantinya mafia pangan ini malah tidak mengintervensi harga bahan pangan di Jambi Pak? Seperti apa? Oh, baik, terima kasih. Jadi untuk bahasa mafia pangan ini artinya ini baru dugaan ya kalau saya lihat, karena kami indikasi sendiri melalui tim indikasi ya dengan tim Satgas Pangan belum menemukan ada pelanggaran-pelanggaran terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak pengumpul ya atau agen ya, agen dari bahan pangan yang dijual itu. Nah, jadi intinya memang saat ini kita ketahui bahwa memang harga pangan di tingkat petani itu sudah mahal ya, cabai ini sudah mahal di tingkat petani. Jadi dengan harga mahal ini petani menikmati ya, terus terang itu. Jadi memang pasokan penghasil daerah-daerah penghasil cabai ini memang sangat terbatas dan semua mengalami penurunan produksi. Jadi memang kalau memang harga itu tinggi di provinsi, memang harga di tingkat petaninya sudah tinggi. Jadi kami bisa lihat itu, kami bisa pantau harga-harga pangan di mana mereka beli, dari petani daerah mana itu bisa kita ketahui. Jadi kecuali kalau cabai itu murah, tiba-tiba di pasar dijual mahal, itu bisa ketahuan cepat. Nah, kemudian kami bermitra justru dengan agen ya dari pengumpul. Kenapa kami katakan bermitra? Karena kami libatkan dalam setiap operasi pasar para agen-agen bahan pangan ini itu kami libatkan untuk ikut di dalam melakukan untuk keterlibatannya di dalam
membeli bahan pangan itu di luar daerah Provinsi Jambi. Penyediaannya Iya, mereka kami libatkan. Jadi karena kan kalau pengaturan keuangan kita kan nggak bisa itu langsung cepat untuk kita bisa membeli cabai atau ya membeli bahan pangan lainnya untuk bisa terus kita jual lagi, kita bawa lagi ke Jambi dari provinsi lain. Itu kita butuh mitra untuk melakukan menanggulangi. Setelah semua dilaksanakan baru kita bayar. Jadi itu semuanya diatasi oleh pihak agen atau pengumpul utama itu. Nah, jadi barangkali kita juga berjaga-jaga ya, karena ini kita namanya manusia kan, ada hilapnya ada salahnya. Jadi bisa saja terjadi kalau agen bermain segala macam. Tapi yang jelas penyumbang inflasi ini bukan hanya dari melonjaknya harga pangan, tapi bisa disumbangkan melalui sektor pariwisata, perhotelan, ya. Karena kemarin Jambi memang banyak event-event nasional, sehingga banyak hotel yang menjual harga sewa kamar yang di luar harga yang sudah dipatok. Karena memang kebutuhan untuk penginapan di event-event nasional seperti STQ, kemudian ada raker APPSI se-Indonesia itu banyak yang datang dari seluruh Indonesia ke Jambi. Jadi memang hotel-hotel penuh waktu itu. Jadi itu harga juga bisa penyumbang inflasi. Di samping juga dari transportasi juga, karena batu bara kan sedang jalan, sedang beroperasi sekarang. Juga dari BBM yang dibeli oleh pengemudi batu bara ini yang cukup besar, ya, untuk kebutuhan pulang pergi dari mulai yang paling jauh dari Merangin atau dari Sarolangun sampai ke Jambi, atau dari Bungo sampai ke Jambi, itu juga membutuhkan BBM yang jumlahnya sangat besar. Jadi itu juga penyumbang inflasi dari sektor bahan bakar dan transportasi. Jadi terima kasih saran dari Pak Yudi itu, dan kami akan berjaga-jaga juga. Kemungkinan disampaikan oleh Pak Yudi memang bisa saja terjadi ya. Kalau ada kelengahan, kurang pantauan dari Satgas Pangan atau TPID, ini bisa saja terjadi. Tapi untuk saat ini baru sebatas ini yang kami temukan pedagang pengecer yang melakukan tidak patuh daripada ketentuan harga yang sudah dipatok oleh tim Satgas. Mereka ternyata bermain, bahan pangan itu disimpan tidak dijual, begitu harga sudah siang baru mereka jual. Itu berapa pedagang kita beri sanksi. Mereka tidak boleh menjual lagi, menjual pangan yang dari pemerintah. Ya, itu. Pak Kemas, gimana nih Pak penerapan sanksinya hingga ke tingkat pedagang seperti itu yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Ismet? Seperti apa Pak? Iya, Pak. Ya itu sudah pernah kita lakukan. Seperti mungkin ada beberapa waktu yang lalu ya, karena kita setiap kali kita melakukan operasi pasar, ya, harga yang kita tentukan tadi kepada para pedagang pengecer di Pasar Angso 2 maupun Talang Bajar, karena ada kawan-kawan dari tim TPID, kemudian juga dari Polda juga hadir di situ, artinya kita sudah menginventarisir. Contohnya begini, kalau pagi hari kita lakukan operasi pasar, kita sampai dengan siang hari itu kita lihat bagaimana harga yang ada di masyarakat, di pedagang, sehingga masyarakat belum kita jamin membeli dengan harga yang sudah kita tetapkan. Tetapi apabila ada pedagang yang bertransaksi di luar harga yang sudah kita tetapkan, itu kita akan bersanksi, itu pasti. Nah, itu pernah waktu itu pada saat kita operasi pasar beras ya, bukan cabai merah, memang beras, kita langsung berikan sanksi, artinya mereka tidak kita berikan subsidi lagi atau pasokan ke mereka kita kurangi. Itu pencabutan subsidi dan juga pasokan yang dikurangin ya. Itu pasti. Nah, itu kita lakukan. Untuk para pedagang yang terindikasi nakal seperti itu Pak Kemas ya. Oke, saya sekarang ke Pak Ridwan. Pak Ridwan mungkin bisa memberikan informasi juga dan juga mungkin memberikan saran strategi apa yang bisa dilakukan pemerintah. Tadi kalau Pak Ridwan sudah menyampaikan bahwa harus memberikan, salah satunya adalah memberikan motivasi kepada para petani supaya para petani ini happy, supaya nantinya juga kenaikan harga ini imbasnya juga balik lagi ke petani. Nah, memungkinkan nggak Pak kalau di Jambi ini juga bisa menerapkan sejumlah teknologi seperti di negara luar? Memang banyak teknologi-teknologi yang dipakai walaupun musimnya hujan, panas, tapi mereka tetap berproduksi. Memungkinkan nggak untuk diterapkan di Jambi? Seperti apa pandangan Anda Pak Ridwan? Iya, sebelum ke sana saya ingin bahas sedikit ya. Kebetulan kami punya data justru dari Dinas Ketahanan Pangan ya, Provinsi Jambi. Itu ternyata hampir seluruh komoditas yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, yang kita sebut dengan penyumbang inflasi itu untuk di Provinsi Jambi semuanya surplus, ya kan? Ini memang kelihatannya menjadi membingungkan. Kenapa kita surplus, tapi justru
kita mengalami inflasi, ya kan? Nah, jadi lagi-lagi tadi kami menduga memang mata rantainya ya yang harus diperhatikan ya. Kebetulan kami kemarin sudah melakukan investigasi. Misalnya kalau di wilayah barat ya, yaitu Bungo, Merangin dan Suralangun, itu pasokan bahan pangannya itu yang utama sekitar 70% berasal dari Sumatera Barat. Kemudian ditambah juga ada dari Linggau ya, dari Bengkulu sedikit ya. Nah, mereka itu datang sekitar jam 3 malam. Nah, disitulah mulai ada katakanlah transaksi ya, yang barangkali harus diantisipasi ya, karena pasokan tidak lancar itu justru di sana. Nah, kami melihat justru ada solusi yang menarik yang kami temukan, yaitu keberadaan pedagang keliling. Jadi sekarang hampir kita ketahui di perumahan-perumahan, di desa ke desa itu ada sepeda motor yang keliling. Nah, itulah yang menjual bahan pangan murah sebetulnya, dan mereka sangat berjasa. Menurut saya pemerintah perlu menaruh perhatian dengan mereka, misalnya dengan memberikan bahan bakar yang murah misalnya, atau disubsidi bahan bakar mereka, karena transaksinya cukup lumayan. Di Kota Bangko saja itu ratusan sepeda motor dengan transaksi sekitar 150 juta per hari ya. Itu kalau di provinsi jauh lebih besar lagi. Jadi perlu diperhatikan kelas usaha mikro ini, yaitu pedagang keliling ya. Pedagang sayur keliling ya. Yang kedua mengenai teknologi, memang ada yang namanya hidroponik ya. Hanya saja di Jambi itu karena investasinya cukup mahal, sehingga ini belum dijadikan solusi ya. Kecuali kalau seperti di Batam ya, itu menarik ya kan, karena dia bisa jual ke Singapura misalnya. Tapi untuk Provinsi Jambi, untuk hidroponik belum bisa mengimbangi harga yang untuk ditanam secara konvensional gitu. Nah, menurut saya sekali lagi kita perlu juga memperhatikan keberadaan barang substitusi. Nah, sebagai contoh misalnya, ikan itu luar biasa harganya. Jadi kalau kita pergi ke pasar sekarang, itu kalau ikan perairan umum itu bisa paling murah 80.000. Tapi kalau budidaya bisa 33.000. Ini juga kalau kurang hati-hati dia bisa penyumbang inflasi. Namun dia punya barang substitusi, yaitu ayam dan telur. Nah, saya melihat itu sudah mulai terjadi kenaikan harga ayam, ya, terutama untuk menghadapi Nataru ini. Jadi keberadaan barang substitusi ini juga harus kita antisipasi. Jangan kita fokus pada cabai, ya, karena barang-barang lainnya juga harus kita perhatikan. Kami punya data, yaitu indeks perkembangan harga. Ternyata penyumbang terbesar ya kenaikan harga di Provinsi Jambi itu berasal dari Tanjung Jabung Timur. Ya, ini perlu kita lihat lebih jauh Pak Kadis. Kenapa mereka perkembangan harganya, kenaikan harganya sangat tinggi, jauh sekitar 4%, sementara hanya 1%. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, ini kami menduga sekali lagi karena pasokan suplai bahan pangan ke daerah itu memang terhambat karena pengaruh misalnya infrastruktur yang belum memadai ya. Tapi lagi-lagi kalau kita bisa mengantisipasi Tanjung Jabung Timur, saya optimis ya di Provinsi Jambi juga akan bagus nantinya. Terima kasih. Baik, jadi menjadi sorotan adalah daerah Tanjung Jabung Timur dan juga harus memperhatikan barang substitusi agar supaya nantinya juga barang substitusi ini juga tidak malah ikut naik seperti barang-barang lainnya yang menjadi primadona ataupun utama seperti itu Pak Ridwan. Baik, nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan kami. Saudara, tetaplah bersama kami di Ruang Publik. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini.
Anda kembali bergabung bersama kami di Ruang Publik dan kita sudah berada di sesi terakhir pada dialog kita sore hari ini, dan langsung saja kita akan mendengarkan closing statement dari ketiga narasumber yang sudah bergabung. Dari Pak Ismet terlebih dahulu, apa yang mau disampaikan Pak? Silakan. Ya, baik. Jadi saya menghimbau khususnya kepada petani, ya, lebih khusus lagi petani cabai. Mari kita kembali melaksanakan gerakan menanam cabai, ya. Kenapa saya katakan demikian? Walaupun ini bukan ide yang yang menarik ya, kalau sudah pernah dilakukan, tetapi kalau ini dilakukan secara sistematik, terstruktur dan masif, saya kira semakin banyak petani yang menanam cabai, terutama di sentra-sentra unggulan, ya, seperti tetap kita pertahankan Kerinci dan Sungai Penuh, dan ditambah lagi nanti Moro Jambi, kemudian Merangin, Sarolangun. Nah, itu insya Allah nanti kebutuhan pasokan cabai yang ada di Provinsi Jambi ini bisa terjaga. Jadi kita tidak bergantung dari provinsi lain. Nah, itu saya harapkan. Maka dari itu Dinas Tanaman Pangan, ya, Kabupaten Kota maupun Provinsi Jambi barangkali bisa mensosialisasikan kembali kepada petaninya. Ya, bila perlu petaninya dibawa belajar menanam cabai yang berteknologi tadi, seperti di daerah yang sudah lebih dulu menerapkan menanam cabai secara berteknologi, seperti di Situbondo, di Jember. Itu sudah tidak melihat cuaca lagi, panas, hujan, itu bisa nanam cabai, bahkan bisa mengatur ritme manen cabai itu diatur. Ya, tidak ada begitu panen melimpah gitu kan, sehingga harga murah, enggak. Ritmenya bisa diatur. Nah, itu yang kita perlu kita pelajari. Jadi itu barangkali agar kita tidak tergantung dari cabai dari luar. Jadi demikian. Baik, gerakan menanam cabai dan juga pelatihan ataupun skill dari petani yang juga ditingkatkan untuk bisa menerapkan sejumlah teknologi. Pak Kemas, silakan Pak, apa yang mau disampaikan? Baik, mungkin pada kesempatan ini saya mengajak kita semua, tentunya para pemirsa juga, kita selaku konsumen, ya, kalau kita bicara cabai. Jadi marilah kita sama-sama bijak dalam mengkonsumsi bahan pangan. Kenapa? Karena bahan pangan ini kita tidak bisa prediksi kemampuan kita untuk ketersediaan tersebut. Artinya mungkin kita dari pemerintah mungkin ke depan, seperti disampaikan Pak Kadis, Pak Ismet tadi, kita yang disarankan Pak Ridwan juga, mungkin ada substitusi terhadap bahan pangan ini, tetapi mungkin bijak daripada kita semua konsumen, masyarakat dalam menggunakan bahan pangan ini. Mungkin kita terbiasa dengan menggunakan cabai segar. Mungkin kedepannya kita mungkin akan membiasakan diri juga menggunakan cabai yang sifatnya sudah dikeringkan, atau mungkin cabai bubuk dan lain sebagainya. Ini menjadi substitusi alternatif yang mungkin sama-sama mungkin kita merubah kebiasaan. Karena kalau memang ternyata ini bisa kita kendalikan bersama, alhamdulillah kita bisa kontrol. Tapi kalau tidak bisa kita kendalikan, mungkin bijaksanaan dari kita semua yang perlu kita kita sepakati, sehingga kedepannya dengan ada substitusi lain, mungkin ada cabai kering atau cabai bubuk, mungkin tidak bisa menekan angka inflasi tersebut. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Kemas. Selanjutnya Pak Ridwan, silakan, apa yang mau disampaikan Pak? Ya, kalau melihat kondisi tahun 2023 ini, memang tidak separah tahun 2002 yang lalu, ya. Oleh sebab itu, kami menghimbau baik pada Pemda maupun masyarakat, kita tidak perlu panik, ya. Catatan yang penting menurut saya juga menjalin hubungan, ya, melakukan kemitraan dengan daerah-daerah tetangga kita yang memasok bahan pangan itu. Jadi kita perlu jaga hubungan baik, sehingga kapan kita perlu kita bisa mendatangkannya. Jadi baik pada tingkat Pemda maupun di tingkat pengusahanya. Ya, untuk jangka pendek saya kira itu yang paling penting. Ya. Terima kasih. Ya, intinya juga masyarakat jangan panik Pak, ya, dengan kenaikan harga ini Pak, ya. Dan juga tetap menjalin mitra. Baik, terima kasih atas kehadiran dari pengamat ekonomi yang saat ini bergabung secara daring, Bapak Dr. Muhammad Ridwan. Terima kasih Bapak atas partisipasinya sore hari ini. Dan selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih Bapak Ismet Wijaya, Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, dan juga Bapak Kemas Muhammad Fuad, Kepala Disperindak Provinsi Jambi, atas kehadirannya. Dan memang saudara, kita juga masih menantikan strategi selanjutnya yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah dan juga inovasi lainnya, sehingga nantinya yang diharapkan oleh masyarakat adalah stabilnya harga dan juga pasokan yang aman ini dapat tercapai, apalagi juga jelang Natal dan Tahun Baru yang akan berlangsung sebentar lagi. Terima kasih saudara sudah menyaksikan Ruang Publik pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.